Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama kami di podcast Adsefu AD. Yang pada kesempatan kali ini kita telah masuki agenda yang ketiga. Yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan Jiswaf dan manajemen masjid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait peran FOSE dan KASE dalam menunjang ekonomi syariah. Nah, apa itu FOSE? Apa itu KASE? Apa kedua hal itu hubungan kedua hal itu terhadap ekonomi syariah? Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang ada di sebelah saya saat ini. Beliau adalah saudari Fikir Lina Septiviana SE. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Fahrul. Mungkin boleh say hello ke kamera. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah luar biasa baik. Sekedar info nih teman-teman, beliau merupakan koordinator regional FOSE Yogyakarta periode 2021-2022. Nah, tentunya dengan jabatan tersebut, kapasitas pengetahuan terkait dengan FOSE dan KASE tentunya sudah tidak diragukan lagi. Oke, langsung saja kita mulai diskusi session. Saya mau nanya nih Mbak, terkait dengan FOSE itu apa sih dan KASE itu apa? Apa bedanya kedua hal itu, dan mungkin dari teman-teman di luar sana atau kampus luar sana yang masih banyak yang belum tahu terkait dengan FOSE dan KASE itu, dan fungsinya di kampus itu seperti apa dan perannya ke masyarakat itu gimana? Ya, oke baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Fahrul dan juga teman-teman KASE Adsep. Jadi terkait dengan KASE dan juga FOSE, ini sebenarnya hal yang mendasar ya yang harus kita ketahui sebagai kader FOSE. Namun hal ini biasanya masih sering disepelekan ya oleh teman-teman kader FOSE, terutama di FOSE Yogyakarta. Nah, sebenarnya mungkin yang pertama terkait dengan KASE ya. Jadi KASE atau kelompok studi ekonomi Islam itu merupakan kelompok ya dari teman-teman mahasiswa ekonomi syariah yang ada di kampus. Kemudian FOSE. Nah, FOSE itu wadahnya KASE. Yang tadi KASE itu ada yang ada di kampus, jadi KASE itu sebuah organisasi. Nah, FOSE ini yang mewadahi KASE-KASE. Nah, mungkin seperti itu. Jadi FOSE itu bukanlah organisasi tersendiri di atas KASE. Jadi FOSE itu hanya mewadahi KASE-KASE. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian FOSE ini merupakan salah satu ya, karena dulu itu satu-satunya organisasi yang berfokus ke ekonomi syariah. Namun sepertinya saat ini udah ada beberapa organisasi yang berfokus juga ke ekonomi syariah. Namun salah satunya ini FOSE. FOSE itu salah satu organisasi pertama yang berfokus ke ekonomi syariah. Nah, mungkin seperti itu Mas Fahrul. Jadi sangat penting sekali ya, dan perannya juga lumayan cukup banyak di lingkungan mahasiswa ataupun di masyarakat. Nah, mungkin seperti itu Mas Fahrul. Untuk FOSE sendiri itu udah berapa lama Mbak itu Ya, hadirnya di Indonesia ini? ya, FOSE itu seperti umur saya kalau tahu ya. Ya, jadi FOSE itu umurnya alhamdulillah tahun ini 22 tahun. Ya, walaupun 22 tahun ya, itu kalau manusia mungkin udah cukup dewasa, namun kalau organisasi kita masih beranjak dewasa, dan masih banyak sekali yang harus dievaluasi ya untuk FOSE ini, organisasi ini untuk kedepannya. Nah, mungkin itu untuk ya sebenarnya cukup sudah dewasa ya, namun masih banyak sekali yang harus kita evaluasi untuk kedepannya supaya pergerakan ataupun organisasi keilmuan ini lebih bagus lagi kedepannya. Nah, mungkin itu. Mungkin untuk FOSE itu kan lingkupnya luas ya Mbak. Ya, betul FOSE itu banget. nasional, dan tentunya kalau ada nasional pasti ada regional. Nah, mungkin untuk regional Yogyakarta itu sendiri, sepengalaman Mbak menjadi koordinator itu, apakah Mbak mempelajari atau mengetahui terkait dengan FOSE regional itu berdirinya kapan dan diprakarsai oleh siapa aja? Ya, ini mungkin sepengetahuan saya ya. Jadi kalau di tahun 2022 itu ada satu regional ya, atau bertambah satu regional, karena di tahun sebelumnya di tahun 2021 sebelum Munas itu total regional sejumlah 14. Namun ada regional yang dibelah lagi, istilahnya seperti itu, yang semulanya
itu Kalbarteng gitu kan, kemudian Kaltimsel kalau nggak salah ya. Nah itu sekarang udah dibelah, jadi sekarang totalnya ada 15 regional. Nah kalau untuk berdirinya saya kurang paham, namun salah satu regional ya untuk yang istilahnya yang tergabung dalam pendirian FOSE itu regional Yogyakarta. Jadi sebenarnya dulu itu tidak ada regional, namun hanya ada KC kalau Mas Fahul tahu. Jadi dan juga teman-teman semuanya ya, yang terutama mungkin untuk teman-teman kader FOSE. Jadi dulu itu tidak ada FOSE. Jadi ada KC atau kelompok-kelompok studi ekonomi Islam atau forum-forum ekonomi syariah yang ada di setiap kampus. Namun karena kita juga perlu ya untuk menjalin ukhuwah satu sama lain antara kampus yang satu dengan yang lain, makalah kita perlu nih ada forum untuk menjalin ukhuwah. Nah dibentuklah FOSE. Jadi FOSE itu bukanlah organisasi tersendiri, namun FOSE itu mewadahi teman-teman KC. Nah jadi Jogja itu merupakan salah satu regional yang pertama, karena mungkin Mas Fahru juga sudah tahu ya bahwa ada satu KC yang terlibat dalam pendirian FOSE, yaitu KC SEF UGM. Nah itu walaupun SEF UGM itu tidak ada jurusan ekonomi syariah, namun SEF UGM itu merupakan salah satu pendiri FOSE. Itu memang cukup menarik ya di Jogja terutama. Nah kalau untuk yang lainnya itu ada Universitas Airlangga, kemudian ada Universitas Indonesia, kemudian ada Undip gitu kan. Jadi memang KC ataupun universitas yang besar ya kalau bisa kita lihat ya yang terlibat dalam pendirian FOSE ini seperti itu. Nah kalau untuk regional yang bisa dikatakan masih baru ya itu ada Kalimantan. Nah itu tergolong masih baru, kemudian Sulawesi juga itu juga cukup baru, tapi semangatnya dari teman-teman regional lain tuh Masya Allah sekali ya kalau saya lihat. Walaupun mereka tidak terlibat dalam pendirian FOSE, namun untuk antusiasnya ya itu Masya Allah sekali, sangat-sangat militan kader-kader FOSE yang ada di regional-regional lain ya. Tapi tidak ketinggalan juga ya untuk regional Jogja juga Masya Allah luar biasa. Mantap ya, semua ya Mbak. Betul. Mungkin kalau dari regional Jogja itu saat ini sudah berapa KC yang berdiri Mbak di bawah naungan regional Jogja? Ya, ini cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman juga perlu mengetahui total KC yang ada di Jogja. Kalau zaman dulu itu kalau Mas Fahrul tahu di zaman pertama ya atau awal-awal pendirian FOSE, jumlah KC di Jogja itu ada 18 sampai mencapai yang paling banyak itu 18 KC. Namun Jogja itu kan cukup untuk wilayahnya cukup ini ya rentan untuk terjadi bencana ya. Waktu itu ada bencana kalau tidak salah gempa yang itu di tahun berapa. Nah itu ada beberapa kampus yang hilang, bisa dikatakan hilang. Jadi ada beberapa KC juga yang hilang. Itu sampai yang paling titik terendah itu ada 8 KC. Nah kemudian beberapa tahun sampai dengan sekarang itu alhamdulillah mencapai 12 KC ya. Walaupun belum pulih lagi 18 KC, mungkin ini bisa jadi catatan juga. Kalau bisalah ya kita kembali lagi ke 18 KC atau bahkan mungkin lebih banyak lagi KC yang ada di Jogja ini. Gitu. 18 KC ini ada 11 universitas, karena UII itu ada 2 KC. Jadi ada yang di Fakultas Bisnis dan Ekonomi dan juga Fakultas Ilmu Agama Islam. Jadi ada satu universitas, kemudian ada 2 KC itu di UII. Jadi di Jogja itu regional Jogja itu ada 12 KC dan ada 11 kampus gitu kan. Kadang kok total KC-nya ada 12, tapi kok universitasnya hanya 11 aja gitu. Karena itu ya, jadi UI itu ada 2 KC gitu kan. Jadi totalnya ada 11 universitas yang tergabung dalam FOSE untuk saat ini. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk satu universitas itu untuk membuat 2 kelompok studi. Iya betul. Karena memang tidak hanya di UII ya, tapi di regional lain itu juga sama. Jadi ada beberapa universitas juga, dan yang saya tahu itu cukup banyak juga yang satu universitas itu lebih dari 1 KC. Nah mungkin salah satunya UAD juga, karena kita bisa dilihat ya contohnya ya prodi perbankan syariah itu kan berada di Fakultas Agama Islam. Kemudian untuk yang prodi manajemen, akuntansi itu kan ada di Fakultas Bisnis dan Ekonomi gitu kan. Jadi ada peluang nih di UAD juga nanti munculnya satu KC. Bahkan kalau teman-teman tahu juga gitu kan, dulu itu yang pertama kali di UAD itu di FEB.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun seiring berjalannya waktu mungkin ada kendala juga, ada problematika di FEB, jadi sudah tidak aktif lagi. Kemudian sekarang beralih ke perbankan syariah di Fakultas Agama Islam. Nah mungkin itu ya Mas Fahrul mungkin udah tahu atau masih? Dari saya sendiri masih belum tahu sih terkait dengan hal itu menarik sekali ya sejarah-sejarahnya FOSE Jogja. Walaupun mungkin saya juga terutama mungkin masih baru juga ya, masih mempelajari juga gitu kan, masih coba mengumpulkan sejarahnya FOSE Jogja itu seperti apa, karena menarik sekali gitu kan FOSE Jogja terlibat dalam pendirian FOSE. Itu cukup menarik untuk kita dalami lagi gitu. Ini Mbak, dari tadi yang kita berbicara terkait internal ya dari FOSE dan KASE. Nah mungkin dari eksternalnya itu kontribusi FOSE dan KASE ke masyarakat itu apa sih? Atau ke KASE dulu lah untuk ranah kampusnya seperti apa, dan mungkin FOSE untuk regionalnya sendiri itu seperti apa? Ya ini cukup menarik juga. Jadi FOSE itu organisasi ya atau forum yang cukup menarik karena kita berfokus ke keilmuan ya. Jadi kita berfokusnya ke keilmuan. Jadi untuk keberadaannya juga unik gitu kan. Karena ada yang BSO, kemudian ada juga yang UKM, ada yang di bawah prodi, kemudian ada yang UKMF, UKM fakultas gitu kan, dan lain-lain. Itu masih banyak sekali. Jadi unik-unik sekali ya untuk keberadaan ya atau letak KASE ini di kampus. Nah kemudian KASE ini juga bisa dikatakan urgent ya, atau posisinya itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan ya di setiap kampus. Itu tadi mungkin contohnya Perbankan Syariah UAD. Jadi Perbankan Syariah UAD itu sangat-sangat memerlukan ADSEF karena ya ADSEF ini salah satu organisasi yang berfokus ke keilmuan. Jadi itu juga akan memberikan manfaat dan juga dampak positif ke prodi perbankan syariah gitu. Nah untuk eksternalnya, jadi kalau di FOSE itu kan ada blueprint ya, kita ada arah gerak FOSE beberapa tahun ke depan. Nah memang untuk eksternalnya kita, kalau dari saya sendiri ya, pandangan saya itu belum benar-benar berdampak gitu kan. Namun beberapa tahun lalu kita ada riset ekonomi masjid ya, jadi kita punya data ekonomi masjid. Nah itu juga memberikan dampak ya untuk eksternal gitu kan. Namun untuk yang secara langsung ke masyarakat ini baru arah gerak di tahun 2022 ini ya, sampai dengan 2023, kalau tidak salah itu 2021 sampai dengan 2023. Dan termasuk tahun ini juga kita sudah beranjak ya, yang semula mungkin kita berfokus ke internal, kemudian sekarang kita udah beranjak lagi, kita harus udah memberikan manfaat nih, apa yang harus kita berikan ke masyarakat. Nah mungkin itu kalau FOSE ya, jadi istilahnya ya kita punya arah gerak yang dulu mungkin kita berfokusnya ke internal, namun untuk saat ini kita sudah mencoba ya untuk beranjak, kita memberikan manfaat ke masyarakat, ke lingkungan sekitar kita. Nah mungkin seperti itu. Ya, seperti yang saya ketahui terkait dengan tagline FOSE itu kan ukhuwah dakwah ilmiah ya. Nah mungkin dari ukhuwah dakwah ilmiah itu pengetahuan saya yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam ini nggak hanya berfokus ilmiah kan, tetapi kita juga menjalin ukhuwah serta mendakwahkan terkait dengan ekonomi syariah. Itu ya. Betul banget. Jadi FOSE ini yang sering dikenal ya, FOSE itu punya karakteristik FOSE yang tadi yang sudah disebutkan Mas Fahrul ya, ada ukhuwah dakwah ilmiah. Nah itu yang tidak tertinggal ya, atau yang tidak terlupakan oleh teman-teman kader FOSE gitu ya. Jadi mungkin saya sendiri juga ya, manfaatnya tergabung dalam FOSE selain mendapatkan pengetahuan ilmu mengenai ekonomi syariah, ekonomi Islam, namun juga punya relasi yang lebih gitu kan, yang semula mungkin teman-teman saya hanya UAD gitu kan, dan sekarang udah alhamdulillah tidak hanya regional tapi nasional gitu kan. Cukup banyak sekali teman-teman yang juga tergabung dalam FOSE gitu kan, yang juga sama-sama punya tujuan punya ini ya, pengen membumikan ekonomi Islam. Dan mungkin seperti itu. Relasinya luas banget. Iya, betul. Saya mau nanya nih Mbak, tips dan trik cara bagi waktu menjadi mahasiswa berprestasi di tengah-tengah kesibukan Mbak Vicky sebagai korek itu. Gimana sih Mbak? Menarik ya. Sebenarnya kalau untuk mahasiswa berprestasi itu bukan sebuah
visi saya ya. Jadi kalau visi saya itu bukan pengen menjadi mahasiswa berprestasi, itu tidak gitu kan. Nah untuk mungkin itu bonus ya, di UAD, di Prodi Perbankan Syariah gitu kan. Memang kalau saya tuh pengen merubah mindset teman-teman ya, itu mungkin salah satu tujuan saya ya, pengen merubah mindset teman-teman, karena mindset di teman-teman mahasiswa ya itu kebanyakan dan masih melekat di hati teman-teman ya, mungkin mayoritas, walaupun sebagian mungkin udah berubah gitu kan. Jadi biasanya tuh banyak yang bilang gitu kan, orang-orang yang organisasi itu pasti telat lulusnya. Itu pasti Mas Fahrul juga udah nggak asing lagi dengan perkataan seperti itu. Tidak hanya mahasiswa tapi mungkin lingkungan sekitar. Nah saya pengen membuktikan seperti itu ya, walaupun sibuk organisasi tapi untuk perkuliahan jangan sampai tertinggal gitu kan ya, walaupun mungkin saya juga lulusnya tidak begitu cepat tapi masih tepat gitu kan, kalau dilihat walaupun ya nggak cepat-cepat banget tapi masih aman ya, masih tepat gitu. Karena kalau untuk membagi waktu ini memang cukup jadi PR ya bagi teman-teman yang sangat aktif di lingkungan mahasiswa, tidak hanya di FOSE mungkin ya, tapi juga di organisasi lain. Mungkin ada juga yang mungkin berfokus ke yang lain ya, tidak hanya FOSE, atau mungkin bahkan yang saya kenal ya, itu banyak sekali teman-teman saya yang punya organisasi lebih dari 2, itu banyak sekali. Tapi saya lihat juga mereka bisa lulus tepat waktu. Nah saya juga pengen seperti itu gitu. Karena kalau untuk membagi waktunya tentu ya mungkin hampir sama yang seperti teman-teman lakukan ya, bisa coba buat jadwal gitu kan antara FOSE dengan antara perkuliahan. Jadi kalau saya biasanya gini, pokoknya satu hari kan ada 24 jam gitu kan. Betul. Pasti bisa kita tuh membagi 24 jam itu untuk perkuliahan, untuk kerjain skripsi, kemudian juga untuk FOSE gitu kan. Jadi pokoknya setiap hari kalau bisa kita luangkan waktu. Mungkin terserah teman-teman, mungkin 2 jam untuk FOSE gitu. 2 jam itu udah cukup banyak ya untuk FOSE gitu kan. Atau mungkin 1 jam aja deh, nggak apa-apa. Kemudian 2 jam lagi untuk skripsi gitu kan. Itu juga udah, yang terpenting konsisten aja gitu kan. Dan kadang banyak nih yang aku lagi sibuk ini ya itu mungkin teman-teman aja ya yang pinter-pinter untuk membagi waktu gitu kan. Saya rasa bukan sibuk sih, mungkin tergantung teman-teman aja gitu kan, gimana cara membagi waktunya antara ngerjain skripsi. Karena setahu saya mungkin kalau mahasiswa akhir hanya skripsi ya, mungkin hanya kalaupun yang belum selesai itu ada KKN, kemudian ada magang, ada juga yang masih punya mata kuliah gitu kan. Nah pinter-pinter teman-teman aja, silahkan buat jadwal gitu kan, buat jadwal dari jauh-jauh hari gitu kan, sebulan ini jadwal teman-teman apa gitu kan. Nah mungkin seperti itu. Dan kalau untuk jam terbang ya, mungkin ya untuk di FOSE sebagai korek, nah itu tadi saya pokoknya setiap hari harus melakukan apa ya, walaupun tidak langsung terjun ke KC, namun ada satu hal lah yang harus aku lakukan untuk FOSE, walaupun itu sejam atau 2 jam gitu, itu boleh. Yang terpenting setiap hari harus ada gitu. Ada waktu yang diluangkan. Iya, tidak hanya FOSE itu tadi, sama perkuliahan. Setiap hari harus ada progres gitu kan. Untuk skripsi walaupun hanya 1 halaman gitu kan, itu tetap harus ya. Nah mungkin itu. Berarti berdasarkan hal itu ya Mbak, telah mengasah kemampuan Mbak dalam memanage waktu ya. Iya betul banget. Jadi itu sebenarnya waktu itu ini ya lebih ke mendesak ya. Kita harus membagi waktu gitu kan. Tapi alhamdulillahnya bisa gitu loh untuk hal itu gitu. Nah mungkin itu kalau untuk mahasiswa terbaik ya, itu mungkin bukan jadi visi saya, tapi kalau mahasiswa terbaik kan tidak hanya dilihat dari IPK, dan mungkin salah satu tujuan saya juga bukan itu. Jadi tujuan kuliah saya bukan untuk pengen ngejar IPK, karena saya sering insecure kalau melihat teman-teman saya yang ada di universitas yang besar gitu kan. Kalau universitas yang besar itu kan pasti IPK-nya juga tidak begitu bagus ya, maksudnya tidak begitu besar gitu kan, karena mereka effortnya juga harus luar biasa gitu kan. Jadi yang saya tuju bukan itu, tapi apa yang saya dapatkan di perkuliahan atau di kampus, bukan nilainya, mungkin besaran IPK-nya atau mungkin cepat lulusnya gitu. Yang terpenting tepat waktu dan apa yang udah kamu berikan di kampus gitu, istilahnya seperti itu, atau apa yang udah kamu dapatkan di kampus gitu. Nah itu mungkin ya yang saya kejar. Ya, seperti itu. Mungkin latar belakang dari FOSE itu menghadirkan kader-kader itu apa sih Mbak tujuannya? Iya, jadi mungkin kalau FOSE ya, karena ekonomi syariah itu kan masih, walaupun sekarang udah zamannya
era modern ya, tapi ekonomi syariah saya rasa masih sangat-sangat asing di mata masyarakat. Iya, betul. Iya. Betul banget. Tidak hanya masyarakat, mungkin mahasiswa aja, mahasiswa di UAD deh, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Teman saya yang di prodi lain, tapi di fakultas yang sama atau fakultas lain itu masih sangat-sangat asing dengan ekonomi syariah. Nah itu mungkin yang sebagai sebagai tujuan FOSE itu didirikan seperti itu. Karena ekonomi syariah bahkan FOSE itu didirikan tahun 2000. Mungkin tahun 2000 juga masih sama ya, malah bahkan mungkin lebih tidak ada, BSI juga belum ada, kemudian masih sangat-sangat asing di mata masyarakat, bahkan di lingkungan kita gitu kan. Dan sampai sekarang juga masih sama. Berarti itu peran kita. Itu mungkin tugas kita ya sebagai mahasiswa yang berfokus ke ekonomi syariah untuk mendakwahkan itu. Karena saya rasa masih banyak sekali PR ya, walaupun mungkin saya udah lulus gitu kan, kemudian juga udah selesai di FOSE, namun tugas itu belum berakhir di situ gitu kan. Karena kalau yang saya lihat lingkungan saya itu masih banyak gitu kan yang mungkin kita perlu ngasih pemahaman gitu kan, ngasih pemahaman gitu kan terkait dengan ekonomi syariah itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah mungkin itu, jadi peran kita itu sangat-sangat penting ya di mata mahasiswa ataupun masyarakat gitu. Iya, selama Mbak menjabat sebagai korek nih, tentunya perjalanan sebagai pengurus tersebut nggak mulus-mulus terus dong. Pasti ada masalah ya kan. Betul. Nah untuk mengatasi hal itu tuh gimana sih Mbak? Iya. Masalah gitu. Iya betul. Jadi ini cukup tantangan juga ya di periode saya di regional gitu, karena 2 tahun sebelumnya itu pandemi. Jadi apapun kegiatannya itu biasanya online atau hybrid. Dan di tahun 2022 kita sudah coba beralih ke offline. Kita coba sedikit demi sedikit gitu kan kita beralih ke offline-nya, walaupun mungkin kalau saya masih generasi offline, namun teman-teman yang akan 2021, 2022 atau 2020 itu generasi online. Nah itu tantangan besar ya, karena teman-teman itu tidak tahu agenda offline itu seperti apa gitu kan. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatannya, kemudian juga pengurusnya internal eksternal gitu kan, itu cukup tantangan sekali gitu kan. Nah itu mungkin kalau dari saya ya di tahun ini kita coba mulai untuk sering-sering ketemu gitu kan, baik itu di regional maupun di KC. Nah jadi kalau waktu itu Mas Fahrul juga tahu, jadi kalau di regional kita ada roadshow ke KC gitu kan, dan mungkin tahun lalu itu online, jadi tahun ini kita coba belajar ya, atau coba bergerak lagi gitu kan, kita bisa ke KC. Nah mungkin di masa tahun depan mungkin udah full offline, karena di tahun ini masih hybrid. Jadi ada beberapa agenda yang masih belum bisa dilaksanakan secara full offline, dan tahun depan harapannya udah benar-benar full offline gitu kan. Jadi udah untuk agenda-agenda udah tidak ada lagi yang benar-benar online, jadi udah mungkin hybrid atau paling tidak ya kalau bisa full offline gitu kan. Jadi memang kalau tantangannya di tahun ini tuh kita proses ya, ataupun peralihan dari online ke offline. Nah, itu di tahun saya gitu kan. Nah, itu memang tantangannya sangat besar. Jadi untuk pengurusnya pun juga kita mencoba ya beberapa kali setiap bulan itu kita ketemu untuk bisa bertemu, kemudian juga bertemu dengan teman-teman KC gitu. Gitu. Nah tadi Mbak menyampaikan bahwasannya ada tingkat literasi mahasiswa itu masih rendah. Nah untuk itu menurut Mbak ini apa hal yang atau apa langkah yang bisa dilakukan oleh KC untuk bisa meningkatkan literasi dari mahasiswa terkait ekonomi syariah maupun dari FOSE untuk ke masyarakat? Iya. Itu. Nah itu memang kita coba perbaiki dulu di internal ya, karena memang kalau kita melihat blueprint seharusnya kita sudah terjun ke masyarakat gitu kan. Namun kalau bisa kita harus mahasiswa ini udah kita literasi terlebih dahulu, kemudian baru ke masyarakat. Sebenarnya nggak apa-apa sambil jalan gitu kan. Nah untuk ke mahasiswa ya, saya rasa beberapa KC ya yang saya temui di Jogja itu sudah cukup bagus literasinya. Namun ketimpangan itu memang masih ada, jadi masih banyak juga di KC-KC yang ada di Jogja itu yang masih minim sekali literasi mengenai ekonomi syariah. Mungkin tidak hanya literasi ya, namun minimnya mahasiswa ya untuk melakukan riset. Jadi masih sangat-sangat minim, khususnya di UAD ya, di AdSef gitu kan. Jadi saya coba contohnya tuh case-nya tuh di AdSef.
Mungkin Mas Fahrul juga tahu di ACEF itu banyak sekali sebenarnya PR ya bukan PR tapi yang harus kita lakukan ke depannya, karena ACEF kan masih baru juga gitu kan. Jadi coba tingkatin literasi ekonomi syariah. Jadi coba mengetuk hati teman-teman UAD gitu kan untuk menambah semangatnya, untuk pengen tahu tentang ekonomi syariah, kemudian mungkin untuk meningkatkan riset ilmiahnya, karena kalau yang saya tahu mungkin riset ilmiah di ACEF juga sangat-sangat minim sekali gitu kan. Nah itu juga termasuk faktornya ya tadi, mereka masih minim mengenai literasi ekonomi syariah, kemudian semangatnya juga masih sangat-sangat minim sekali gitu kan. Nah mungkin itu coba diberikan literasi dulu gitu kan ke teman-temannya, coba diketuk hatinya untuk bisa mempunyai semangat lagi gitu kan, bahwa kita itu mahasiswa ekonomi syariah, kita peran kita itu sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat gitu kan. Kalau nggak kita tuh siapa lagi gitu kan. Nah mungkin itu Mas Fahrul. Ya Mbak, untuk KC sendiri itu apakah harus diisi oleh mahasiswa yang berkonsentrasi di jurusan ekonomi syariah atau gimana menurut Mbak? Oke, jadi kalau untuk pendirian KC ya, jadi KC itu boleh siapa saja yang mungkin berfokus ke ekonomi gitu kan. Kalau teman-teman tahu juga pasti ya, yang tadi ya Saif UGM tidak ada jurusan ekonomi syariah. Jadi mereka hanya ada, kalau tidak salah, ilmu ekonomi ya atau manajemen, kemudian ada akuntansi seperti pada umumnya. Kemudian juga UMD juga sama, tidak ada jurusan ekonomi syariah, namun mereka bisa tidak apa-apa, malah bahkan mungkin kalau teman-teman lihat KC-KC besar ya, itu juga dari atau berasal dari kampus-kampus besar seperti Undip tadi ya, kemudian Brawijaya, kemudian Erlangga, UI gitu kan. Mereka ini kan tidak berfokus atau tidak ada jurusan ekonomi syariah, namun bisa gitu, tidak apa-apa, siapapun yang mau mendirikan KASI itu boleh gitu. Asalkan tujuannya untuk ekonomi syariah, iya betul, itu bisa. Betul bisa. Nah, mungkin itu aja Mbak terkait dengan pertanyaan terakhir. Mungkin dari Mbak sendiri boleh nih nyampein closing statement atau pesan-pesan bagi mahasiswa yang belum mendirikan KASI itu gimana, dan regional yang belum memiliki pose itu mungkin boleh disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, baik, terima kasih Mas Fahrul ya atas waktunya. Mungkin ini sebagai pengingat ya buat kita semua, bahwa mungkin tidak hanya kita tapi memang semua ya manusia itu kan punya kewajiban untuk berdakwah, dan mungkin salah satunya kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita juga perannya itu sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu sudah paham mengenai ekonomi syariah. Aku yakin karena banyak sekali wilayah-wilayah itu yang tidak terjangkau untuk bank syariah ya, itu masih banyak sekali gitu kan. Jadi itu tugasnya kita untuk berdakwah ke masyarakat sekitar. Mungkin tidak harus jauh-jauh ke lingkungan kita, lingkungan mahasiswa kita gitu kan. Yang di mahasiswa di kampus itu perannya juga sangat-sangat ditunggu gitu kan, sebagai mahasiswa yang berfokus ke ekonomi syariah gitu. Kemudian mungkin dari kita ya yang sudah tergabung juga dalam ekonomi syariah atau tergabung dalam POSE mungkin ya, itu juga kita banyak sekali yang tugas-tugas kita gitu kan, yang mungkin yang sebelumnya belum terlalu jauh ya untuk pengetahuannya, kemudian mungkin belum begitu memahami ya, mendalami di FOSE gitu kan. Jadi itu silahkan teman-teman dalami gitu kan, karena kalau nggak teman-teman yang bergerak ya siapa lagi yang akan mendapatkan. Jadi apapun yang kalian dapatkan ya itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan gitu kan. Nah itu mungkin ya yang sangat-sangat penting ya buat kita semua gitu kan. Kalau teman-teman aktif di FOSE, aktif di KASE ya terutama ya, karena membangun KASE itu adalah membangun FOSE. Jadi mungkin itu tugasnya kita semua ya. Jadi jangan membangun FOSE, tapi tugas kita itu membangun KASE. Aku yakin kalau KASE itu berjaya ya FOSE itu akan berjaya juga gitu. Nah mungkin itu Mas Fahrul ya. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman ya, karena ekonomi syariah itu di Indonesia masih sangat-sangat minim ya, masih sangat-sangat minim. Jadi itu peran kita sebagai mahasiswa itu sangat-sangat ditunggu untuk Indonesia ya, terutama untuk ekonomi syariah di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Terima kasih telah membersamai kita dalam diskusi terkait
peran FOSE dan KASE dalam menunjang ekonomi syariah. Semoga dengan podcast kali ini teman-teman mahasiswa yang di kampus yang belum ada KASE-nya bisa mendirikan KASE-nya, dan regional yang masih belum memiliki FOSE bisa mendirikan FOSE-nya. Ya. Mungkin sampai di sini saja podcast kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema dan pembahasan yang menarik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.